Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Eva Fauzia dari Prodi PAI kelas reguler D. Di sini insya Allah saya akan memaparkan materi-materi tentang mata kuliah Islamic Worldview yang telah dijelaskan oleh Bapak dosen pemampu, yakni Dr. Andes Haji Ahmad Alim LCMA. Adapun pembahasannya, yang pertama ada ruang lingkup Islamic Worldview, yang kedua konsep wahyu, yang ketiga konsep kebenaran, yang keempat konsep Tuhan, yang kelima konsep ilmu dan klasifikasinya, yang keenam konsep manusia, yang terakhir ada problem epistemologi barat. Yang pertama yaitu ruang lingkup Islamic Worldview. Dalam ruang lingkup Islamic Worldview ini ada beberapa konsep di dalamnya. Yang pertama ada konsep ma'rifatullah atau konsep Tuhan. Yang kedua ada konsep ma'rifatul insan atau konsep manusia. Yang ketiga ada konsep ma'rifatul haq atau konsep kebenaran. Yang keempat ada konsep din ad-dilah atau agama. Yang selanjutnya ada konsep ma'rifatun nabi atau nabi. Yang selanjutnya ada konsep ma'rifatul kitab atau Al-Quran. Yang terakhir ada konsep ma'rifatul ilmu atau konsep ilmu. Nah, dalam Islamic Worldview ini kita dapat melihat bahwa Islam melihat dunia dan akhirat ini tidak dapat dipisahkan. Berbeda dengan sekuler yang memisahkan Tuhan dengan dunia. Ini muncul karena adanya perspektif dari barat. Nah, yang kedua ada konsep wahyu. Dalam konsep wahyu ini ada beberapa istilah, yakni ada al-isyarah atau isyarat yang cepat. Yang kedua ada al-kitabah atau kitab. Yang ketiga ada al-maktub atau tulisan. Yang keempat ada ar-risalah atau pesan. Yang kelima ada al-ilham dan juga al-kahfi. Nah, dalam konsep wahyu ini, Islam sebagai agama itu ada 3. Yang pertama ada iman, yang kedua ada Islam, yang ketiga ada ihsan. Nah, iman di sini berarti membenarkan dalam hati. Nah, Islam mengucapkannya dengan lisan dan ihsan mengerjakannya dengan amal perbuatan. Dari konsep wahyu ini banyak ayat-ayat dan hadis yang menegaskan bahwa kesatuan agama semua nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah sama. Nah, saya juga mengutip perkataan dari Bapak dosen bahwa toleransi dalam agama bukan saling mencampur adukan, tetapi tidak saling mengusik. Atau kita lihat dalam surat Al-Kafirun ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang selanjutnya ada konsep kebenaran. Kebenaran di dalam Al-Quran terulang berkali-kali dengan kata al-haq, kurang lebih ada 283 kali. Kebenaran terbagi menjadi 3, yaitu ada al-yakin atau keyakinan dan proses mendengar. Yang kedua ada ainul yakin atau keyakinan yang dilihat secara langsung. Yang ketiga ada hakul yakin atau keyakinan yang dipraktekkan. Kebenaran itu realitasnya harus mencakup dunia dan akhirat, tidak bisa dipisahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam Islam, metode yang digunakan untuk tauhid yaitu keyakinan berdasarkan wahyu, dan wahyu akan bersambung bila disatukan dengan akal yang sehat. Keyakinan akan tercapai apabila telah adanya kebenaran akal sehat. Jika kita ingin menjumpai suatu kebenaran dengan ilmu,
maka kita akan mendapatkan kepastian nilai absolutnya. Seharusnya yang semakin tinggi itu bisa semakin takwa dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada konsep Tuhan. Kita bisa lihat dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha ayat 124. Nah, dalam konsep Tuhan ini kita dapat mengenal beberapa istilah, yaitu yang pertama ada rububiyah atau mengesahkan Allah melalui penciptaannya. Yang kedua ada uluhiyah atau mengesahkan zat Allah melalui sikap atau perbuatannya seperti ibadah. Yang selanjutnya ada konsep ilmu dan klasifikasinya. Klasifikasi ilmu menurut Imam Al-Ghazali adalah ilmu syariah atau ilmu ghairu. Sarannya ilmu fardu ain atau ilmu fardu kifayah. Sebagian ulama membagi ada ilmu yang dibutuhkan sekarang dan ilmu ghairu hal, ilmu yang tidak dilakukan secara spontanitas. Dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki landasan kokoh melalui Al-Quran dan As-Sunnah yang bersumber dari dalil. Oleh karena itu, para ulama memadukan antara ilmu dengan adab. Orang yang tidak punya adab, tidak punya syariat ataupun tauhidnya hilang semua. Makanya, setinggi apapun ilmuwan, kalau dia tidak mempunyai adab, maka tidak akan terlihat ilmunya, ataupun percuma saja. Antara ilmu dan adab apabila disatukan atau diperpadukan, maka akan terbentuk yang namanya suatu peradaban. Yang selanjutnya ada konsep manusia. Konsep manusia dalam perspektif Islamic worldview bahwa jiwa merupakan inti daripada manusia. Problematika yang terjadi pada manusia ini diakibatkan sebenarnya oleh ulah dan perbuatan manusia itu sendiri. Hati yang berpenyakitan berarti jiwanya mati, jiwanya yang tertutup. Hati yang mengeras, jiwanya yang buta. Kalau manusia kehilangan jiwanya, maka ia akan seperti hewan. Adapun solusi yang terdapat dalam Al-Quran untuk mengobati jiwa yang telah sakit, jiwa yang telah mati, yaitu dengan tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus. Jiwa manusia terdiri dari 3 unsur. 1. Akal, ilmu, hikmah berlawanan dengan kebodohan syahwat, kesucian diri atau harga diri, mengikuti hawa nafsu atau keinginan terhadap suatu emosi kebenaran, niat pengecut dan penakut. Manusia yang sempurna ialah manusia yang bersih jiwanya, bukan fisiknya. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada problem epistemologi barat. Epistemologi atau filsafat pengetahuan adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat atau skop manusia, pengandai-andaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Dalam paradigma epistemologi barat, dalam melakukan sesuatu atau budaya, itu berdasarkan prasangka, dan pada zaman ini itu dijadikan sebagai sebuah budaya. Menjadikan kemerosotan dalam Islam mengakibatkan keterbelakangan tentang pengetahuan dan menjadikan problematika ini suatu kekosongan juga kekeliruan, dan ini berdampak pada kerusakan budaya Islam. Keraguan dalam Islam karena perubahan barat. Perubahan barat ini adalah kelanjutan peradaban Yunani yang menjadi budaya barat, yaitu suatu kepercayaan yang berlebihan terhadap kemampuan panca indera dengan meremehkan hal-hal yang di luar nalar indera. Nah, yang kedua, kelangkaan rasa keagamaan dan kerohanian.
Yang ketiga, sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan duniawi dan menaruh perhatian yang berlebihan terhadap manfaat dan kenikmatan hidup. Yang keempat, ada memiliki rasa patriotisme. Semua itu dapat diringkas dalam satu kata, materialisme. Peradaban barat modern merupakan suatu peradaban yang dibangun sekularisme dan liberalisme dalam sejarah Eropa Kristen. Kata sekuler dan liberal mengakibatkan masuknya pemikiran duniawi tanpa disertai agama di dalamnya dan hanya melihat realitas pada alam nyata tanpa wahyu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.